Baik, kita mulai aja ya. Suara saya sudah terdengar belum, Mbak Argita, Mbak Frilia? Terdengar, Terdengar, Bapak? Pak. Terdengar, Pak. Oke, sambil menunggu yang lain, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Argita, Mbak Frilia ya, di Web 4. Ini sebenarnya info sudah saya berikan di hari Minggu ya, hari Minggu pagi. Saat itu saya beri opsi hari Minggu atau hari Selasa. Karena yang milih hari Selasa dan Minggu imbang, ya udah saya akhirnya putuskan hari Selasa. Maksudnya biar yang lain tahu infonya itu hari Selasa nggak hari Minggu tuh webnya gitu ya. Nah untuk tuh web hari ini, saya rencananya akan membahas mungkin ya, membahas hasil tugas 3. Untuk yang setelah revisi memang belum saya cek ya. Yang saya cek itu yang sebelum direvisi yang sudah saya berikan ke teman-teman sekalian gitu ya. Ini saya share dulu. Untuk tugas 4 ya. Jadi ternyata tugas 4 itu sudah dibuka ya. Tugas 4 sudah dibuka. Syarat untuk bisa tugas 4 harus harus selesai dulu di tugas 3 gitu ya. Nanti untuk yang sudah kirim revisi akan saya langsung loloskan ke tugas 4, tapi nanti hasil revisiannya akan saya cek lagi gitu. Maksudnya perlu diperbaiki lagi apa enggak gitu. Jadi nanti yang udah di tugas 3 yang sudah kirim revisi kemungkinan akan saya centang aja yes gitu. Maksudnya layak untuk tugas 4 ya, melanjutkan tugas 4. Nanti yang di tugas 4 kemungkinan ada revisian gitu. Jadi Mas dan Mbak nanti jangan langsung upload, tapi hasil revisi tugas 3 mungkin akan saya beri catatan lagi gitu ya. Kalau dilihat tanggalnya, di sini tugas 4 sampai 23 Juni. Sementara ini sampai 23 Juni. Walaupun biasanya mundur ya, 1 atau 2 minggu gitu. Tapi nanti kita ikuti aja ini dulu ya. 23 Juni kita ikutilah sekitar 23 hari lagi. Insya Allah masih cukup waktu lah ya. Masih cukup waktu untuk menyempurnakan ya, menyempurnakan tugas karir kita. Saya nggak ada materi ya, paling saya ingin melihat aja hasil ini ya, hasil tugas kemarin ya. Ini saya paling mau ngecek yang sudah hadir duluan saja ya. Jadi kalau yang di sini ada Mbak Frilia, mungkin Mbak Frilia dulu ya. Jadi hasil tugas kemarin saya beri 2 ya. Yang pertama adalah similarity check ya. Similarity check ini kalau Mas dan Mbak semua ini buka ya atau cek ya, ketika dibuka nanti di sini, nah di sini ada informasi ya, ada informasi secara keseluruhan similarity-nya itu berada di angka 28% gitu ya. Batasan UT adalah 30% kalau tidak salah ya. Jadi tugas 4 kalau di bawah 30 itu bisa dinilai oleh tutor ya, oleh pembimbing. Tapi kalau di atas 30, tutor nggak bisa menilai gitu. Tugasnya belum, nggak bisa kita lihat gitu ya. Nah, angka ini di sini sudah ada keterangannya. Terus di bawahnya, ini sumber-sumbernya ya, sumber-sumber 28% itu dari mana saja. Ini Mas dan Mbak itu kemungkinan ya nyari dari internet gitu ya. Misalkan ya di link-link ini, itu di website-website ini gitu ya. Nah, nanti yang perlu kalau misalkan, kalau ini 28 memang mepet ya. Kalau yang di atas 30 yang perlu diperbaiki adalah, nah, ketika di posisi naskahnya ya, nanti ada banyak sekali warna ya, Mas dan Mbak.
Ada warna merah, hijau, orange, dan seterusnya. Ya. Ini adalah yang terdeteksi teksnya itu, teks atau kalimatnya atau katanya sama persis dengan yang ada di internet. Internetnya itu mana yang tadi, yang di atas. Kan ada banyak banget ya sumbernya. Nah, contoh nama Mahkamah Agung ya, kalau ini kan nggak bisa diapa-apakan gitu ya. Ini kan memang nama lembaga. Ini berarti ada banyak lah ya, ada banyak yang nulis tentang Mahkamah Agung. Kalau ini memang nggak bisa diparafrase, biarkan saja. Yang perlu diparafrase adalah yang mungkin bloknya itu terlihat. Nah, misal seperti ini ya, bloknya terlihat terlihat banyak sekali warnanya gitu. Nah, ini mungkin bisa diparafrase ulang gitu, ya. Yang model seperti ini, yang warna biru, yang warna merah, biasanya warna merah ya yang terlalu terlihat nih. Yang warna-warna seperti ini yang perlu diparafrase. Parafrase manual boleh atau parafrase lewat AI juga boleh. Per kata boleh, di balik susunan katanya boleh ya. Jadi itu cara untuk menurunkan angka similarity-nya. Jadi yang berwarna ini adalah yang terdeteksi mirip dengan yang ada di internet lainnya gitu. Nah ini kalau ini hasil penelitian ya, hasil penelitian judulnya ini. Nah, gimana caranya? eh, Mungkin nggak perlu menyebutkan judulnya sama plek ya. Bisa jadi, bisa kita tulis misalkan penelitian mengenai penerapan peraturan Bupati tentang tata naskah dinas. Nggak perlu spesifik seperti ininya gitu ya. Kalau ini kan memang karena kita ngambil dari sumber aslinya, plek ya, kopi apa kutipan langsung ya. Makanya terdeteksi banyak nih di sini, termasuk hasilnya mungkin ya. Ini nih, yang ini seperti perlu diparafrase karena bloknya terlihat terlihat banget ya bloknya. Yang seperti ini, model-model seperti inilah. Makanya angkanya 28 ya tadi ya, agak mepet. Kalau di bagian lainnya, mungkin di bagian isi karena nama pengadilan mah nggak bisa diubah ya, ya biarkan aja. Dan mungkin ini juga ngambil dari peraturan ya. Ini kan peraturan ya, keputusan ketua, makanya adalah. Tapi masih masih aman ya, 28 itu masih aman. Kalau sistem UT masih seperti semester lalu, insya Allah ini angkanya lebih kecil nanti. Mungkin sekitar 19 atau 18 karena kalau pakai Turnitin itu memang lebih apa ya? Lebih ketat ya. Kalau pakai Turnitin itu lebih ketat. Oke, ini contoh aja ya. Jadi begitu cara untuk mengurangi angka similarity. Yang berwarna adalah yang perlu dikoreksi atau diparafrase ulang. Itu berlaku untuk semuanya ya. Ada yang 28, ada yang 12, macam-macam ya. Kemarin ada yang 30 sekian kalau nggak salah. Nih Mbak Nur Sehan, 36, 35, ya kayak gitu ya. Setelah itu, setelah similarity, saya juga berikan catatan di naskahnya ya. Ini pun bervariasi macam-macam. Mungkin ada yang sama, ada yang berbeda ya. Kalau sudah, kalau judulnya clear ya, biasanya saya beri keterangan sudah cukup jelas ya, sudah bagus. Tapi kalau perlu ada perbaikan, pasti saya tulis juga. Ini ya, satu persatu buletan komen ini adalah komentarnya yang bisa dilihat gitu. Nah, ketentuan, ketentuan mengenai judul, nama, kemudian afiliasi ya, atau keterangan nama kampus, email, ini kan sudah ada di panduan ya, di pedomannya. Jadi diikuti gitu ya.
Kemarin yang saya komentari mengenai abstrak itu, ini ya, abstrak terlalu panjang. Karena kalau ini kalau dicek itu kemarin berapa ya? 333 ya. Kalau tidak salah 150 sampai 200 kata gitu ya. Jadi ini kan terlalu panjang. Nah, yang seperti ini nanti ikuti sesuai panduan gitu maksudnya ya. Kalau nggak salah sudah sempat dijelaskan ya. Nah, yang ini ketentuannya. Gimana caranya ya? Tinggal disingkat lagi ya. Yang sudah ada tadi tinggal disingkat, tinggal ini bahasa kita. Pak Frilia tadi. Nah, yang ini ya. Tinggal unsur dalam abstraknya itu apa saja gitu ya. Ini kan unsurnya kan saya beri catatan nih. Pengantar atau belakang, paling dua atau tiga kalimat. Terus pasti ada tujuannya. Jadi di sebanyak banget kalimat ini harus ada kata-kata tentang tujuan, harus ada keterangan tentang metode sama hasil. Mungkin ini ada hasil, tapi panjang banget ya. Nanti ini tuh gimana caranya diringkas ya. Kemudian ada tujuan ini metodenya. Oh, ini ya kali ya. Berarti pengantarnya ini mungkin lebih ringkas lagi, plus hasilnya diringkas lagi. Intinya dirubah menjadi sekitar 200 kata gitu. Kemudian kata kunci. Kata kunci ini kan frasa ya. Jadi yang kata-kata kunci itu yang mewakili seluruh naskah ini gitu ya. Biasanya memang bisa kita lihat dari judul ya atau isinya gitu. Ini tata naskah dinas bisa jadi kata kuncinya, pedoman tata naskah dinas bisa jadi kuncinya, pengadilan negeri Makassar bisa jadi kuncinya, surat dinas juga bisa sebenarnya ya. Ini kemarin yang saya coret implementasi ya, nggak jelas apa maksudnya gitu. Jadi ini dicoret. Ini kesenjangan juga dicoret. Yang ini boleh dipakai tetap. Pedoman tata naskah dinas bisa, surat dinas bisa, pengadilan bisa. Gitu ya. Kemudian kalau biasanya saya juga beri catatan kalau di pendahuluan itu tidak ada kutipan sama sekali ya. Jadi kalau ini kalau mau sangat detail penulisan dalam untuk di itu nggak bisa di awal kalimat. Kalau mau detail banget ya, cuman saya nggak sampai ke situ. Saya biasanya hanya melihat pendahuluan ini eh, nyambung apa ya maksudnya? Nyambung dengan apa yang dibahas gitu ya. Plus ada kutipannya. Saya hanya melihat itu aja. Ada kutipan gitu ya. Kalau bisa di setiap paragraf ada kutipan. Sumber kutipannya ada gini ya maksudnya. Walaupun saya belum melihat ininya, Pak. Ini beneran ada atau enggaknya. Tapi setidaknya kan ini sudah ada. Dan ini harus ada di daftar pustaka ya. Ini kayak gini. Ketika nulis Nur Hikmayanti ya berarti ditulis juga di daftar pustaka. Ketika nulis Nur Sobah ini ya. Nah ini berarti satu, berarti ini nggak ada nih. Jadi yang ditulis adalah yang dikutip ya. Di daftar pustaka yang ditulis adalah yang dikutip. Ini juga ya. Sepertinya belum ada atau nah intinya begitu ya. Yang menjadi sumber kutipan dengan daftar pustakanya harus cocok gitu ya. Jadi di pendahuluan apapun bunyinya ya. Biasanya saya yang saya komentari kalau ada definisi-definisi saya komentari itu. Misalkan ngomong kearsipan nanti ada arsip dinamis, arsip statis gitu ya. Inaktif, inaktif. Nah, itu biasanya saya komentari saya minta ganti.
Mungkin ada ya teman-teman ya yang komentarnya begitu. Jadi kalau bisa langsung fokus saja, nggak usah ngomongin lagi pengertian arsip gitu ya. Kalau ngomong bahas tentang tata naskah dinas ya udah fokus saja tata naskah dinas gitu ya. Dan kalau sudah ada tempatnya, ini kan ada Pengadilan Negeri Makassar. Ya di pendahuluan mengenai Pengadilan Negeri Makassarnya itu di apa ya ditampilkan. Kalau ini contohnya ada beberapa kasus ya. Tahun sekian. Nah, ini kan menjadi enak gitu, menjadi latar belakangnya. Kasus gitu ya. Ada kutipan. Nanti yang lain menyesuaikan ya. Ini saya kebetulan bukannya yang punya Mbak Frilia tadi. Jadi di pendahuluan modelnya seperti ini ya. Ada kutipan, sumber kutipan seperti ini model-modelnya. Plus setelah menuliskan bla bla bla, ah, kemarin di template saya minta ada penelitian terdahulu sejenis ya, penelitian sejenis terdahulu ini ya. Tentang apa ya? Tentang yang sedang dibahas. Kalau ini tentang tata naskah dinas tadi ya, pedoman tata naskah dinas ya. Nah, yang diisi yang ditulis apa gitu ya? Ya informasi mengenai penelitiannya siapa, tentang apa, hasilnya apa kayak gitu. Penelitiannya Mona Lisa dan kawan-kawan ini tentangnya ini hasilnya apa gitu ya. Tinggal dituliskan. Kalau mau diparafrase lebih bagus lagi. Jadi nggak terdeteksi terlalu banyak similarity-nya ya. Kan hasil penelitian ini bisa diparafrase gitu ya. Nah ini pun kalau bisa ada beberapa ya. Ada dua atau tiga ya. Lebih bagus lagi. Dan masih terkait ketika ngomong apa pedoman tata naskah dinas ya berikutnya ya evaluasi kebijakan ini kan masih nyambung ya analisis implementasi kan masih nyambung jadi penelitian sebelumnya itu seperti itu gitu ya baru di bawahnya ya kesimpulan terakhirnya berdasarkan latar belakang tersebut ya yang diuraikan nah kurang lebih seperti ini ya minimal seperti ini Mas dan Mbak ketika membuat latar belakang atau pendahuluan ini. Ini kebetulan catatannya sedikit ya. Sepertinya ada ya yang catatannya agak banyak. Tadi yang saya buka Mbak Argita ada nggak? Oh, sekalian deh ini ya. Misalkan ada catatan saya nih. Pernyataan ini perlu tambah referensi. Maksudnya apa? Ini kan ada pernyataan mengenai sebagai memori organisasi, arsip tidak hanya menjadi bukti otentik atas berbagai keputusan serta kegiatan, tetapi juga sebagai sumber informasi penting untuk perencanaan pengambilan kebijakan dan pertanggungjawaban di masa mendatang. Nah, ini udah pernyataannya ini udah bagus gitu ya. Tinggal kita coba cari tulisan yang intinya intinya itu sama dengan ini untuk dijadikan kutipan gitu. Nyarinya di mana? Bisa cari lewat yang kemarin. Cari lewat apa itu namanya? Ini ya, size space ya. Coba lewat sini ya. Ngambilnya cukup satu aja ini ya, apa? Referensinya cukup satu. Karena posisinya kita ini kan, kalau ini kan semacam eh, kita kayak merangkai kata aja gitu ya, kayak merangkai kata saja lah. Nah, untuk mendukung kata-kata yang kita buat, entah itu kita buat sendiri, entah itu kita ngambil ya hasil olahan katanya, nah, perlu ada kutipan gitu. Itu strateginya, strategi agar si, aduh, dirinya mana yang versi ini berbayar apa? Entar. Kok nggak bisa? Perlu ngambil aja yang apa yang namanya ya, yang bisa
seperti ini. Walaupun di UT memang dimintanya hanya 5 ya, 5 daftar pustakanya itu hanya 5 artikel dan 5 buku gitu. Tapi kalau bisa lebih banyak lebih bagus gitu. Jangan terpatok minimal itu. Nah, ini ada beberapa yang nantinya kita coba ini ya, yang versi gratis nih ada 5. Kita coba cari kata-kata yang bisa kita ambil gitu, yang bisa kita kutip dari lima hal ini, 5 tulisan ini. Apakah ini, misal arsip memberikan informasi penting, ini menurut si Syah Putri dan si ini nih. Nah ini kan ada proses pengambilan keputusan memungkinkan organisasi menganalisis kegiatan masa lalu. Kira-kira bisa nggak disambungkan dengan yang ini nih? Ini pengambilan kebijakan di sini, pengambilan keputusan ya. Nah, kalau memang, tapi nanti di ini lagi ya, diolah aja nih Mbak. Nah, di ini ya. Nah, ini bisa disambungin di sini. Tinggal, ini kan mereka maksudnya kan arsip tadi. Nah, ini. Tinggal ini sama ini, coba dirangkai lagi nih. Ini sama ini. Ini udah jadi nih. Ini bahkan dapatnya 2 ininya kutipannya ya. Ini berarti kalau 2 itu kalimat yang ini itu ada di tulisannya Sahputri dan Widya gitu ya. Nah, ini tinggal di kalimatnya perbaiki aja lah ini udah nyambung atau belumnya ya. Nah, ini bisa jadi 2 nih nambah daftar pustakanya begitu. Nah, itu caranya ini kalau nggak salah ada beberapa yang saya berikan keterangan begitu karena posisinya nggak ada kutipannya sama sekali gitu. Kayak gini nih. Ini juga ya. Kalau bisa ada kutipan ya, ada kutipan-kutipannya. Jadi nggak ngarang banget lah, tapi pernyataan yang kita tulis itu ada dukungan kutipan. Nah, setelah itu tadi ya, ini sama penelitian terdahulunya. Tadi ya, penulisannya itu tidak hanya judul penelitiannya, tapi hasilnya apa. Tadi kalau nggak salah yang Mbak Felilia sudah tadi ya, belum ya. Untuk tujuan hasil ini ya, ada ya. Minimal banget itu tentang apa dan hasilnya apa gitu ya. Untuk metode dan sebagainya nggak ditulis juga nggak apa-apa ya. Jadi siapa, tentang apa, hasilnya apa itu paling minimal. Nah, yang ini kalau nggak salah ini baru sekedar tentang ini tapi hasilnya belum ya. Ini ya, ada beberapa sih ini sudah sebenarnya, tapi hasilnya belum ada ya. Tinggal dilihat, tambahkan. Ininya udah sama. Nah, kurang lebih begitu ya. Rata-rata di pendahuluan kurang kutipan kayaknya. Yang lain pun sama. Kemarin ini kalau yang PDF tampilannya tampilannya komentarnya bentuknya not seperti ini ya, Mbak ya. Karena saya nggak pakai aplikasi. Paling yang kayak gini nih, posisi komentarnya. Ini sebelah kanan yang munculnya. Ini pun sama ya. Ini nggak ada kutipannya nih. Usahakan ada kutipannya ya, Mas dan Mbak ya. Pasti saya minta kutipan. Apalagi kalau nggak ada sama sekali itu kurang bagus gitu ya, kurang bagus. Karena ya seolah-olah kita hanya ngarang aja gitu, nulis aja.
nggak ada dukungan sama sekali. Kita kayak nggak membaca apa namanya artikel orang lain ya. Kan ketika kita nulis itu pasti butuh data ya, butuh referensi. Tujuan pustaka boleh ada, boleh enggak ya. Ini kebetulan pakai. Nah, pendahuluan seperti itu ya. Terus yang saya contohkan dua nggak apa-apa ya, Mas dan Mbak ya. Terus metode, metode pun sudah ada ininya ya. Metode itu sudah ada hal-hal yang perlu ditulis ya. Sebentar, punya Mbak ini ada nggak ya? Jadi kalau nggak salah itu ada jenis ya. Penelitiannya itu pakai metode apa. Kemudian ada pengumpulan datanya, ya. Kemudian ada analisis datanya. Minimal itu untuk validasi dan sebagainya itu ditulis boleh, enggak pun nggak masalah ya. Nah, di metode pun sama, tambahkan yang model kutipannya. Tapi kalau yang di metode seperti pengertian-pengertian mungkin dikurangi ya. Misalkan observasi adalah bla bla itu dikurangi aja, maksudnya nggak usah ditulis nggak apa-apa. Tapi tujuan observasinya itu mau mau ngapain sih gitu. Wawancaranya itu tuh mau mencari informasi tentang apa sih gitu ya. Pengertiannya nggak usah ditulis gitu ya. Cukup langsung aja, langsung. Ini apa ini? Oh, terlalu ini ya, terlalu panjang ya. Buang kalimat yang tidak perlu. Ya. Oke, sebentar ini ada Nisa dulu ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Kita- Untuk ini saya mau menunjukkan pertanyaan yang punya metode. Nah, ini contoh aja ya, nih Mas dan Mbak nih. Ini Karil juga nih. Ini Karil semester berapa nih ya? Lupa saya. Setahun yang lalu kayaknya. Ini nih sederhana sekali ya sebenarnya. Pemindahan arsipel ke record center. Ini di Perpustakaan Nasional. Jadi kasus Perpustakaan Nasional ya. Nah, penulisannya kan untuk yang pendahuluan sama ya kayak tadi ya. Bla 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 pasti ada kutipan-kutipan seperti ini ya. Kalau ini karena sudah dibantu, saya bantu sama Bu Maharani bantu ya. Jadi penambahan kutipannya banyak, referensinya lebih banyak maksudnya. Nah, yang dibagi metode tadi saya mau menunjukkan yang ini. Di sini kan ada jenisnya tadi ya, metode penelitian yang digunakan apa gitu ya. Setelah itu ini ya menerangkan pakai deskriptif, kualitatif, kemudian pengertiannya apa ya, pemahaman mengenai itu kita bisa kutip dari beberapa tokoh ya atau penulis sebelumnya lah ya. Di sini kan ada ya pendekatan kualitatif tuh menurut si ini gitu ya, menurut si ini gitu. Kemudian oh ini langsung ininya ya, pengumpulan datanya pakai namanya wawancara ya, informan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah kemudian pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, data dianalisis. Nah ini kan yang penting ada kalau ini terlalu singkat sih sebenarnya ya. Kalau ini berarti ada keterangan pengumpulan datanya. Ini hanya tertulis seperti ini ya. Lebih bagus lagi itu maksudnya observasi dilakukan untuk mencari informasi tentang apa, wawancara ya, dilakukan untuk mencari informasi tentang apa dan siapa. Ini siapanya sih sudah ada ya. Wawancara terhadap siapanya sudah ada. Termasuk dokumentasi. Kalau analisis datanya kalau ini teori aja ya, bahwa ada reduksi, ada apa penyajian, ada simpulan ini. Nah, ini minimal seperti ini. Memang metode penelitian nggak terlalu panjang ya, ringkas seperti ini ya. Jadi di bagian metode tadi ini pasti sudah saya beri catatan ini ya. Jenis, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, plus harus ada kutipan gitu ya. Kutipannya entah ngomong tentang jenis penelitiannya, entah tentang pengumpulan tadi ya, datanya, entah tentang analisis datanya. Pasti harus ada kutipannya gitu maksudnya. Tuh. Ini kalau memang dicoret ya berarti informasi ini nggak perlu di bagian metode ya. Nah, yang lainnya ini kalau yang ini hapus kalimat tidak perlu ya. Ini memang terlalu panjang kayaknya. Maksudnya bisa lebih ringkas lagi.
yang nggak perlu ditulis nggak usah gitu ya. Nah, model seperti ini sumber utama berasal dari data primer yang dikumpulkan secara langsung. Iya, maksudnya bisa langsung ngomong wawancaranya gitu. Jadi pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, wawancara dilakukan untuk mengetahui informasi mengenai. Nah, ini kan harus sudah. Maksudnya ini lebih diringkas saja gitu ya. Dan tambahkan tadi kutipannya. Kalau kalau memang bisa tambahkan kutipan. Coba yang lain sekalian. Yang ini pun sama ya. Ini terlalu singkat, mungkin bisa ditambahkan lagi ya. Yang penting unsur ketiga ini sudah masuk, plus ada kutipannya. Ini sudah ada kutipan, tapi unsur yang lain biar nggak terlalu ringkas maksudnya ya. Yang panjang ya jangan terlalu panjang. Untuk Mbak Nafira, ini mungkin nanti kalau ada perbaikannya, penulisan seluruhnya ya, penulisannya itu kalau bisa dirapikan rata rata kiri kanan ya ini namanya. Jangan rata kiri, kalau rata kiri kayak seperti kurang rapi terlihatnya ya. Sama hindari hindari ya, walaupun sebenarnya nggak ada aturannya ya, tapi hindari yang model seperti ini nih, ballet numbering namanya ya. Yang ini kan ballet ya atau numbering ini ya. Ballet numbering itu ini kurang apa ya? Di penulisan artikel ilmiah itu jarang ada lah, walaupun mungkin ada ya. Tapi yang model seperti ini tuh jarang. Makanya saya selalu mintanya bentuknya narasi paragraf gitu ya. Karena yang model-model ballet numbering begini tuh dihindari. Dan tadi ya, yang istilah pengertian konsep yang model-model seperti ini kalau memang nggak digunakan nggak usah ditulis ya. Kalau nggak mendukung apa ya tulisan kita nggak perlu ya. Langsung yang perlu-perlu aja. Pembahasan dengan judul belum sesuai. Ini kemarin pengelolaan arsip aktif ya. Ini apa sih? Pengelolaan arsip aktif. Oh ya ini nyampur ya. Ada. Kalau memang ngomong pengelolaan arsip aktif, surat tadi ya, surat ya. Pengelolaan arsip, surat masuk ya, ya sudah surat masuk aja gitu ya, nggak perlu bahas tentang yang lainnya ya. Pemeliharaan, pengamanan, sepertinya enggak ya. Pemusnahan, pemindahan enggak. Ini udah beda dengan surat masuk ya. Pemusnahan ya seperti ini tidak ya, Mas dan Mbak ya. Jadi ketika nulis ya, ya nulis itu lebih spesifik, lebih bagus sebenarnya. Jangan takut terlalu spesifik nanti tulisannya kata-katanya kalimatnya nggak ada. Nggak begitu ya. Mau ngomong tentang apa analisis huruf ya, jenis huruf pada eh, persuratan di kantor mana itu boleh ya. Cuman huruf tok gitu misalkan mau dianalisis. Boleh itu nggak harus pengelolaan gitu ya. Nggak harus. Spesifik tentang apa ya. Spesifik nggak apa-apa gitu maksud saya. Nah, ketika udah spesifik surat masuk, misal ini ngomongin surat masuk ya. Pengelolaan surat masuk ya, fokus pengelolaan surat masuk. Entah itu dari kalau surat masuk kan berarti kita nggak membuat ya, tapi menerima ya. Entah dari penerimaan suratnya seperti apa, konvensionalkah atau elektronikkah. Setelah diterima itu diapakan surat itu, yang surat masuk itu, diregistrasi mungkin, registrasinya pakai apa,
kendalanya apa, kayak gitu. Nanti setelah diregistrasi, disimpan apa didistribusikan atau didisposisikan itu seperti apa. Nah, itu langkah-langkah itu yang harus dijelaskan gitu ya. Makanya perlu ditanyakan ke petugas yang ada di sana melalui wawancara. Surat masuk tuh seperti apa sih pengendaliannya? Surat masuk tuh berarti kan artinya dari luar ke dalam gitu ya. Jadi surat diterima, setelah diterima diapakan? Diregistrasi pasti ya, dicatat. Setelah diregistrasi oleh pimpinan, didisposisikan ya. Pasti begitu. Disposisinya itu setelah itu diapakan nih si suratnya, si suratnya itu sampai didistribusikan ke orang misalnya ke pegawai. Setelah itu seperti apa? Gitu. Disimpan kah apa gimana? Nah itu yang perlu diketahui gitu. Ketika fokus surat masuk, model-model yang lainnya ya nggak perlu. Yang konsep penyimpanan sistem ajaib geografis ini nggak perlu ya. Ini hanya konsep aja, konsep di kita belajar ya. Ketika nulis artikel ilmiahnya nggak perlu model seperti ini. Tapi di pembahasan Mbak siapa, Nafira mau ngomong sistem penyimpanan arsip surat masuk menggunakan sistem abjad, silahkan gitu ya. Jadi ini dari teori ini ya, implementasinya seperti apa gitu. Penyimpanan surat masuknya itu pakai geografi, subjek, atau sistem angka gitu ya. Ini tuh hanya konsep teorinya gitu. Ini nggak perlu ditulis kalau di artikel ilmiah ya. Nggak perlu, tapi ini hanya untuk, ya ini konsep teorinya gitu maksudnya. Tapi nggak perlu sampai ke penyerahan ini juga nggak perlu. Jadi langsung fokus saja sesuai judul gitu. Dan model-model seperti ini juga dihindari ya. Mau menceritakan sarana prasarana eh, kurang pas lah ya, kurang pas maksudnya. Jadi kalau artikel ilmiah seperti yang sudah beberapa kali dijelaskan, plus di panduan juga sudah ada ya. Pakai template lebih enak ya. Templatenya sudah ada. Modelnya hanya seperti ini aja. Paling 10 lembar ya. 12 lembar dengan daftar pustaka. Hanya seperti ini. Dan kalau bisa nggak ada bullet numberingnya. Gitu. Karena bukan laporan magang ya. Gitu. Yang ini apa lagi ya ini? Oh ya, yang ini juga nih, yang Mas Makwa ya. Ini kalau tidak salah isinya yang isinya kalau nggak salah laporan magang nih, sepertinya ya. Karena di sini nah, melakukan, nah ini bertindak sebagai kalau kita kajian tuh nggak apa ya, nggak perlu melakukan hal seperti ini gitu. Kita kan mengamati aja sebenarnya, observasi gitu ya. Kalau ini kan magang nih. Jadi menceritakan kegiatan magangnya nih kalau nggak salah begitu. Ini melakukan proses pemberian nomor nggak begitu ya. Kalau nulis artikel ilmiah itu bukan kita yang melakukan hal-hal tersebut gitu. Tapi orang lain yang kita itu hanya mengamati gitu. Mengamati ketika observasi yang ngamati. Walaupun kenyataannya pada saat itu kita magang di situ ya. Tapi jangan menulis kita melakukan hal tersebut gitu. Jadi jangan penulis melakukan proses pemberian kalimatnya jangan seperti itu. Jadi misalkan penomoran arsip inaktif ya dibuat dibuat pasif aja kalimatnya atau informasi tentang kitanya itu dihilangkan gitu. Seolah-olah memang praktek di sana seperti itu walaupun kita melakukan ya. Ini kan kemungkinan besar kan hasil magang nih kemungkinannya prediksi saya ya. Ya, siap Pak. Nah, ya begitu ya. Jadi boleh ada tahapan ini boleh ya. Tahapan-tahapannya itu boleh ditulis tapi isinya jangan jangan menyebutkan kita melakukan itu ya.
Ini kan cukup ya, identifikasi arsip nih ngomong tentang memisahkan. Ya udah, nggak perlu nulis ini ya. Tapi pada tahap identifikasi dilakukan pemilahan antara atau pemisahan antara arsip dan non-arsip serta duplikasi bla 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 itu ya. Yang ininya kita nggak perlu sebutkan kita di sana itu melakukan itu. Plus fotonya nggak usah ya. Kalau memang ini bentuk urutan apa ya, urutan tahapan bisa dibuat model ininya nih tadi. Dibuat model lain ini, model diagramnya ya. Jadi pertama apa, terus kedua apa, ketiga apa, keempat apa, itu nah ini setelah ini ada diagramnya. Pertama identifikasi, setelah itu membuat daftar. Kalau memang itu urutan kegiatannya, itu bisa. Dan di pembahasan itu, ya, pembahasan itu lebih panjang kata-katanya dibanding yang lain ya. Jadi pendahuluan itu lumayan banyak ya, metode nggak terlalu banyak lah. Kemudian hasil pembahasan itu banyak kalimatnya ya, simpulan juga nggak terlalu banyak. Jadi nanti dikondisikan Mas dan Mbak, bagian hasil dan pembahasan itu lebih banyak ya, pembahasannya, kali kata-katanya, kalimatnya gitu maksudnya. Yang lain kayaknya sama juga ya, catatannya hampir mirip lah. Tadi siapa ya yang ada istilah, oh ini nih, Mbak Rabiatul ya ini. Jadi ketika kita menuliskan ya, menuliskan istilah ya, ada arsip manual. Arsip manual yang dimaksud itu seperti apa gitu ya. Ini maksudnya arsip konvensional, arsip kertas atau arsip apa ya. Kalau memang menyebut ini, kalau bisa dijelaskan dulu penggunaan maksudnya arsip manual itu apa sih gitu ya. Kalau tiba-tiba muncul ini, kita agak bingung ini maksudnya apa ya yang dimaksud arsip manual itu apa gitu. Atau arsip kertas boleh, arsip fisik juga boleh, konvensional juga boleh gitu ya. Jadi penggunaan istilah juga perlu ini ya, perlu diperhatikan ya. Nah, mungkin kalau 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 ada beberapa catatan yang saya berikan apa namanya ini ya. Di hasil pembahasan tuh saya berikan catatan ya. Ini opsi aja, opsi kalau bisa isinya tentang ini gitu ya. Kenapa saya berikan ini? Karena isi yang ditulis sepertinya belum belum hasil yang dituliskan ini belum pas ya. Karena ini kan tadi ngomongin tentang misal cloud storage sebagai solusi penyimpanan arsip digital nih. Berarti bayangan kita ya apa namanya? Setidaknya kita tahu tentang ini ya si cloud storage itu tuh apa sih keunggulannya ya dibandingkan dengan yang versi versi hard disk biasa misal bukan yang cloud ya. Nah, ini kan bisa dari kapasitas mungkin bisa dibandingkan, fleksibilitas, fitur keamanan. Nah, yang kayak gini sebenarnya yang perlu dicari tahu ya. Nah, yang bagian isi yang sudah ditulis ini tadi ya, ada OneDrive dan seterusnya ya. Ini kan kumpulan-kumpulan cloud aja nih sebenarnya ya. Kalau mau tetap ditulis bisa di ini perbandingan ini. Tapi kalau bisa ada sumbernya. Jadi apa namanya ya? Pemilihan sampel ya, ada Google Drive, OneDrive, Dropbox dan seterusnya itu kalau bisa ada sumbernya berdasarkan ya mungkin ada website tertentu ya. Berdasarkan website ini
10 terbaik adalah ini misalnya ya, layanan ini yang dibandingkan. Nah, itu boleh itu. Dibandingkan apanya yang dibandingkan ya silahkan. Mungkin fasilitas penyimpanannya, kemudian aksesnya dan seterusnya. Kemudian setelah kalau pakai cloud itu apa sih implikasinya? Manfaatnya apa sih sebenarnya? Oh, mungkin lebih praktis ya, lebih efisien dan seterusnya. Nah, ini lebih cocok nih kalau isinya tentang ini nih. Kalau isinya tentang tadi hanya OneDrive, keterangannya apa, Google Drive, ini kurang pas ya. Dan ini pemilihan sampel ini tuh berdasar apa gitu kan nggak jelas ya. Ini rekomendasinya itu dari mana gitu. Jadi kalau ada catatan model yang seperti ini ya baiknya diganti ini aja ya Mbak ya. Yang model kayak gini ya nih. Tadi juga Mas siapa tadi ya? Ada kalau nggak salah ya. Ini ya. Siapa tadi ya? Ada beberapa yang pembahasan saya coba beri ininya, beri perbaikannya ya. Ini pun saya kayaknya ada ya. Ditambahkan apa ya kemarin ya ini? Oh ini dampak penerapan tabel. Oke lah. Oh, terus apa lagi ya? Oh, kemudian ya, misalkan di dalam pembahasan memang perlu ada foto gitu ya. Foto itu memang boleh-boleh saja ya. Foto, menampilkan foto boleh. Tapi kalau bisa jangan terlalu banyak ya fotonya. Dan dipilih yang paling apa namanya? Merepresentasikan apa namanya itu? Mewakili lah ya, yang sangat mendukung tulisan kita gitu. Kalau terlalu banyak nggak? Kayak ya tadi kembali ke kayak laporan magang ya. Walaupun walaupun nggak ada aturan itu ya, boleh-boleh aja. Ya, foto tidak terlalu mendukung tulisan dihapus saja. Ini model seperti ini tuh kurang ini ya, kalau menurut saya. Misalkan di sini ada ruang penyimpanan, bedanya dengan yang ini tadi apa? Yang pertama tadi. Di ruang arsip record center ini kan depannya saja ya. Kemudian ini bagian raknya nih. Jangan sampai nanti bertolak belakang nih informasinya gitu ya. Yang di atas ngomongnya tadi kalau nggak salah tidak sesuai standar ya. Yang ini ya belum sepenuhnya ideal. Kemudian di bawah ini kalau tidak salah raknya apa ya? Ini udah melakukan perbaikan atau apa gitu. Nah, ini kan seperti bertolak belakang informasinya. Saran ya, termasuk saran nggak perlu bullet numbering seperti ini ya Mas dan Mbak ya. Model-model yang kayak gini nggak usah ya. Kalau di magang, laporan magang silahkan ya. Tapi kalau di artikel ilmiah itu ya hanya lurus-lurus saja gitu. Dan memang sedikit ya, ini hanya 10 nih. Ini 10 pun daftar pustakanya 2 halaman ya. Memang ringkas saja gitu Mas dan Mbak. Nggak panjang, bukan ya halaman lebih bagus, nggak kayak gitu ya. Tapi memang ya secukupnya ini aja. Dan memang padat, isinya hanya itu aja gitu. Jadi mungkin mungkin ada beberapa orang ya yang perlu perbaikannya cukup besar ya.
Tapi kalau lainnya yang model yang awal-awal tadi, ini Mbak, kalau kita bisa lah ya memperbaiki, nggak terlalu banyak. Mbak Aprilia juga ini sebenarnya isinya juga sudah bagus ini, udah ada tabel perbandingan dan seterusnya. Cuman banyak kalimat yang tidak perlu sepertinya. Kalau di pembahasan panjang nggak masalah ya. Di metode itu kayaknya terlalu panjang. Banyak kalimatnya nggak perlu. Ini Mbak Nur, saya kan juga kayaknya udah coba SWOT-nya tambahkan. Nah ya, ini kan ngomongin yang ini ya, yang Mbak Nur Sehan. Ini Mbak kan ya kalau nggak salah. Analisis SWOT di pembahasan kalau bisa ada ininya nih, ada tabelnya, tabel SWOT 4 kotak ya. Kotak satu tentang kekuatan ya. Kekuatannya itu ngomongin apa sih? Ini kan sudah dijelaskan nih di sini ya. Intinya tentang apa? Misalkan intinya tentang aksesibilitas dan fleksibilitas tinggi. Kemudian efisiensi penyimpanan dan ruang dan hemat ruang. Nah, itu ada kotaknya itu. Jadi strength-nya poin-poinnya apa? Terus kelemahannya apa? Weakness-nya. Empat kotak itu SWOT-nya itu. Baru di bawahnya penjelasannya ini. Gitu ya. Nah, ini yang cukup cukup banyak nih kayaknya revisinya. Kalau yang ini Mbak Nafira nih. Mbak Nafira kayaknya lumayan banyak karena kalau bisa fokus langsung ke, jadi misalkan ini implementasi atau evaluasi pengelolaan arsip aktif surat masuk di klinik sahabat. Ya udah fokusnya itu aja. Jadi proses surat masuk itu diapakan sih? Itu ya. Nah, itu aja yang diceritakan gitu di pembahasannya. Nggak perlu nambahkan tentang, ya peralatan boleh, tapi langsung aja yang dipakai ya. Nggak perlu menjelaskan folder standarnya seperti ini. Ini kan teori aja ya. Nggak perlu gitu. Ini observasi dijelaskan. Ini langsung aja ya, langsung penggunaannya. Observasinya untuk apa, wawancaranya untuk apa, dan seterusnya. Siapa lagi sih yang belum? Oh, ini yang PDF tadi ya. Yang Mbak Kartini apa ini? Oh, tadi ya nggak ada kutipan ya. Nah, tadi ya, di pendahuluan tuh sebaiknya ada kutipannya. Ini kan nggak ada kutipan sama sekali nih. Dipastikan ada kutipan kalau bisa per paragraf. Selain itu ada penelitian terdahulunya. Ya, penelitian terdahulu. Kalau penelitian terdahulu nggak ada, ini mungkin di tinjauan pustaka. Yuk, silahkan. Tapi harus ada ya penelitian terdahulunya. Ini banyak numbering juga ini. Numbering. Ini karena ngomongin sistem ya, pengembangan sistem kalau nggak salah ini ya. Dengan pengembangan sistem informasi kearsipan ya. Jadi sebisa mungkin di pembahasannya itu ngomongin tentang apa tadi? Saya itu minta tadi ini ya, deskripsikan tentang fungsionalitas sistem yang dikembangkan. Jadi fitur-fiturnya apa? Terus evaluasi efektivitas sistemnya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dan satu lagi di, iya ini juga sama ya, nggak ada
nggak ada sumber kutipannya nih, ya. Siap menggunakan AI, gunakan dengan bijak ini ya. Tambahkan ya tadi ya. Karena biasanya kalau kayak gini tuh kita apa ya? Ya, ya AI seperti ini biasanya bekerjanya gitu ya. Makanya kita perlu koreksi setiap paragrafnya itu, sisipkan tadi ya. Sisipkan kutipan kayak gitu. Dan penelitian terdahulunya. Metode ya pun sama harus ada kutipannya ya, nggak mungkin kita ngarang aja kayak gini itu ya Mas dan Mbak ya. Di pembahasan kalaupun ada kutipan silahkan ya, boleh-boleh aja ya. Ini kan ini nggak ada kutipannya tapi ada daftar pustakanya kan, nggak ini nggak pas ya. Nggak ada kutipannya sama sekali tapi ada daftar pustaka kan nggak pas ya. Menulis daftar pustaka itu berarti ada di bagian atasnya, di bagian tulisan ya Mas dan Mbak ya. Entah pendahuluan, metode, hasil gitu ya. Tulisan Alam Sah ini pasti ada di atas. Andriani ini juga ada di atas gitu ya. Anwar, Ashar, dan seterusnya. Itu jadi kita ngambil tulisan orang, tulis sumbernya. Ya. Selain tulis sumber kutipannya, tulis daftar pustakanya begitu. Nah ini ya, ini kan lumayan banyak nih. Ini lumayan banyak tapi belum terlihat di tulisannya gitu ya. Di tulisannya ini masih kosong, kosong belum ada sama sekali bahkan. Gitu ya, Mas dan Mbak. Kemudian penggunaan nih di panduan sudah ada ya sebenarnya. Penggunaan penulisan ya sumber kutipan. Kutipan. Penulisan kutipan itu penulisan sumber kutipan pun sudah sempat saya jelaskan ya. Menggunakannya itu style APA namanya ya. Style APA. APA itu maksudnya kalau nulis sumbernya ya, ada nama, ada tahun seperti ini ya. Atau ada tahun, ada halaman ya, kalau kutipan langsung. Seperti ini. Misalnya kayak gini, Listriani et al itu berarti lebih dari dua ya, tiga, dan seterusnya itu pakai et al. Halaman itu kalau kutipan langsung gitu ya. Tadi sih teman-teman sudah ya ini ada kalau ada halamannya berarti kutipan langsung. Ini sih sudah ya, beberapa sudah, beberapa belum. Ini Mahfud Effendi ini kan nama lengkapnya ya. Kalau pakai APA nama belakangnya aja berarti Effendi gitu. Kalau Sulistyo Basuki namanya memang panjang seperti ini ya, berarti biarkan. Nah, hal-hal kecil itu, nah itu yang perlu diperhatikan Mas dan Mbak ya. Contohnya nih, ini kalau ini terlihat ya ada warna biru nih. Jadi Santosa 2014 begini modelnya ya. Kalau dua orang pakai simbol dan Bu- bukan yang angka satu ya. Kan ada juga yang angka satu gitu ya biasanya. Di sini tuh ada angka satu nih. Organization di atasnya ada angka satu gitu. Bukan itu ya. Itu bukan APA ya. Yang APA itu seperti ini. Nama penulis, nama belakang penulis sama tahun. Ini ya. Itu semua nanti ada di bagian sini. Tuh ya. Di Santosa tadi misalnya begitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, Mas dan Mbak? Keseluruhan seperti itulah ya, kurang lebihnya. Paling tadi Mbak yang agak tinggi Mbak Nur Sehan ya. Coba lihat. Tadi belum dilihat hasil ininya. Hasil Turnitinnya.
Ini ya, mungkin yang tadi belum sempat mendengarkan ya. Jadi di bagian hasil hasil koreksian saya itu saya berikan angka Turnitin ya, yang sudah dicek ya pakai Turnitin ya. Ketika angkanya lebih dari 30 itu yang perlu diperhatikan ya, karena batasannya hanya 30 ya. Misalkan ini contoh yang 36 aja untuk contoh ya biar. Nah, ini adalah beberapa website yang Mas dan Mbak gunakan untuk mengutip ya. Entah ngambil katanya, entah ngambil kalimatnya, yang penting dari sini nih. Karena terdeteksi semuanya. Nah, ini ya tadi ya. Yang berwarna adalah yang terdeteksi sama persis dengan teks atau kalimat yang di internet, entah itu dimanapun berada ya. Nih, dari 50 sumber inilah, dari 50 sumber ini. Nah, yang berwarna ini yang perlu diparafrase, ya. Di parafrase itu ya yang dirubah kalimatnya gitu, atau di otak-atik susunan kalimatnya. Ini kan arsip digital adalah arsip yang dibuat dalam, ini kan mungkin format ini sebelumnya jenis atau bentuk ya, cuman ganti dari bentuk jadi format, akhirnya terputus nih. Ini mungkin terdeteksinya satu kalimat panjang ini. Nah, karena ini terdeteksi, ya diganti, misalkan arsip elektronik gitu ya, atau susunannya diganti. Arsip yang dibuat dalam format elektronik atau arsip hasil alih media merupakan arsip digital gitu. Itu kan bisa ya, menurut si Nur Rahman atau eh, menurut Nur Rahman 2021, arsip yang dibuat dalam bentuk elektronik atau hasil alih media gitu ya, merupakan arsip digital. Intinya dirubah aja gitu susunan kalimatnya atau kalimatnya, tapi intinya masih sama itu. Nah, yang perlu diganti mungkin yang kelihatan banget ya, yang mana ya, yang panjang-panjang blok misal begitu, ada nggak ya? Ini sedikit tapi terdeteksi banyak ya. Atau memang jumlah katanya masih sedikit ini ya. Ini nggak terlalu banyak tapi terdeteksinya tinggi nih 36. Ya mungkin yang ini ya warna-warna hijau biru ini kali ya yang mengakibatkan itu ya. Pakai Gemini kan juga bisa ya Mas dan Mbak ya. Gemini kan bisa bantu untuk ini juga parafrase model seperti ini. Jadi untuk semuanya yang berwarna-warna lah yang perlu diperhatikan ya. Itu yang perlu diparafrase, dirubah kalimatnya. Tadi siapa lagi? Ada satu lagi tadi yang 30. Hmm. Nah, ya, ini karena definisi undang-undang ya. Makanya langsung terdeteksi nih. Ini pun sebenarnya kutipan ya. Kalau kutipan langsung tetap terdeteksi ya ini. Walaupun sudah nulis. Oh ya, tapi ini nanti harus diperbaiki ding ya isinya. Nggak apa-apa deh. Oke, silakan Mas dan Mbak kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi saya malam ini hanya menjelaskan ulang aja tentang beberapa yang perlu diperbaiki ya.
Jadi kalau untuk isi, sekali lagi isi saya biasanya ngikut aja ya Mas dan Mbak ya, sesuai dengan apa yang dihasilkan aja. Paling saya itu akan bantu ngedit beneran itu kalau saya rasa oh tulisannya bagus ini gitu. Kemudian perlu bisa dikirim ke jurnal misal gitu ya. Nah, itu baru biasanya saya bantu edit untuk isinya gitu. Kalau kalau yang masih tugas karil ini saya ikut aja sebenarnya. Maksudnya ikut tuh ketika Mas dan Mbak tadi cerita tentang ini ya, misal ini apa sih tadi? Analisis kendala ya. Analisisnya mau tentang ruang penyimpanannya, mau tentang SDM-nya, mau tentang itu saya ikut aja gitu. Karena saya anggapnya bahwa Mas dan Mbak sudah melakukan pengumpulan data. Data yang dihasilkan ya tentang itu. Jadi saya nggak nggak akan ngoreksi lagi, paling tambahan. Ya. Tambahannya misalkan, oh ternyata kok berulang nih, gitu ya. Kalau berulang, gimana kalau dibuat aspek misalnya, aspek SDM, aspek sarana, aspek pendanaan seperti ini. Tapi isinya masih lingkupnya masih ada di tulisan Mas dan Mbak semua ini sebenarnya. Itu ini kan ada SDM tadi ya. Ini mungkin masuk sarana prasarana ya ini dan seterusnya lah. Jadi sekali lagi ya, untuk tugas 4 ya, tugas 4 itu bisa diupload kalau tugas tiganya selesai ya. Nah, tugas 3 itu Mas dan Mbak upload aja versi perbaikan. Nanti saya eh, saya beri nilai lah. Saya beri nilai untuk bisa lanjut ke tugas 4. Nah, di tugas 4 ini nanti tetap ada perbaikan ya. Jadi walaupun sudah kebuka untuk bisa upload, Mas dan Mbak nanti perbaiki dulu gitu. Minimal banget itu rapi aja udah gitu. Ini kemarin kalau nggak salah Mbak Frilia ini sudah rapi penulisannya nih. Tinggal tadi ya kalimat yang nggak kepake itu dibuang. Secara penulisan aja nih ya Mas dan Mbak, ini terlihat rapi. Walaupun isinya kan kita belum cek. Paling cek tadi ya, abstrak terlalu panjang, tinggal dikurangi. Itu aja. Tapi dilihatnya sudah rapi gitu. Rapi itu ya ya sudah enak aja dibaca gitu ya. Kalaupun ada tabel, paling kemarin saya bantu tabel aja saya edit sedikit ya. Nah minimal seperti ini, dibuat rapi aja dulu Mas dan Mbak ya. Kerapiannya. Memang standar minimalnya sudah itu aja. Isi saya ngikut ya. Tadi kalau yang agak kurang rapi yang model Mbak ini ya nanti diperbaiki ya. Rata kiri kanan dan seterusnya lah ya diperbaiki. Penggunaan foto ya nggak perlu nggak usah gitu ya biar nggak kayak laporan. Terus Mbak siapa tadi yang banyak banget ini? Ini mungkin ya. Ini kalau bisa dirapikan karena ya gimana caranya ini bisa jadi paragraf lah gitu ya. Ini nih. Karena biasanya itu artikel ilmiah itu walaupun ada tapi jarang. Jarang ada yang pakai bullet numbering. Mungkin masih ada sih. Coba kita cek yang lainnya. Jadi kalau kenapa saya buka yang model jurnal Win Alaudin ini karena ini sudah terakreditasi Sinta 2 ya. Sinta 2 itu sudah bagus lah ya. Karena biasanya untuk S1, untuk S2 bahkan untuk bisa sidang itu biasanya dimintanya terbit artikel di Sinta 2 gitu. Kalau teman-teman bisa sampai lolos ini, wah sudah bagus banget gitu ya. Nah ini kan modelnya model seperti ini rapi gitu maksud saya. Jadi modelnya ya paragraf-paragraf seperti ini Mas dan Mbak. Ya, metode, tabel. Kalau ini kebetulan tabelnya tuh nggak pakai garis ya, nggak pakai garis apa nih kolom ya. Memang modelnya stylenya seperti ini. Hasil dan pembahasannya ini sub pertama, terus dijelaskan kalau ada diagramnya.
Modelnya seperti itu. Jadi nggak jarang banget ada numbering, balet numbering tuh A, B, C, 1, 2, 3 itu maksud saya. Memang hanya modelnya seperti itu. Ini untuk gambaran aja, gambarannya nih. Ini bahkan ya di paragraf 1 aja lihat nih Mas dan Mbak. Hampir seluruhnya isinya kutipan gitu ya. Jadi bukan berarti banyak kutipan jelek enggak, malah malah biasanya jurnal internasional pun seperti ini ya. Banyak sekali kutipannya gitu. Jadi memang pernyataannya itu ya ada dasarnya gitu. Ini banyak sekali nih kalau dilihat. Mas dan Mbak revisi model seperti ini ya, ya bagus gitu ya. Ini kayak gini nih. Ini kan banyak sekali ya kutipannya. Jangan polosan. Kalau polosan malah bingung kita ini beneran apa enggak gitu malah ya. Kayaknya nggak ada deh bullet numbering. Saya tuh ingin menunjukkan bahwa di tulisan artikel ilmiah tuh jarang sekali ada bullet numbering gitu. Maksud saya. Bullet numbering itu ABC tadi ya. Ini penggunaan referensi banyak sekali nih di pendahuluan kalau Mas dan Mbak lihat ya. Iya, nggak ada ya. Oke. Jadi maksud saya yang masih pakai bullet numbering kalau bisa diperbaiki. Bullet numbering itu model kayak gini ya tadi ya. Yang ini nih. 1, 2, 3, 4, 5 ABC, 1 titik 1 dalam kurung. Ini kan numbering namanya ya. Gitu. Terus yang belum ada kutipannya, ya, sumber referensinya ditambahkan. Makin banyak lebih bagus lagi, gitu ya. Oke, mungkin cukup Mas dan Mbak. Silahkan, ada yang bertanya nggak? Saya Atau Pak mau cukup? bertanya. Silahkan. Itu tadi yang tadi saya punya yang atas nama Hartini itu maaf Pak, eh, yang perlu diperbaiki yang mana aja tadi Pak? Karena tadi pas saya lihat kok langsung terpindah gitu lah Pak, maaf. Ya, yang ini ya Mbak Artini ya. Mbak Artini mungkin kerapihan ini aja Mbak. Ini ya, kalau ini ya. Setiap paragraf, setiap paragraf sebisa mungkin ada referensi atau kutipan yang dicantumkan. Kutipan itu kayak apa? Kutipan itu yang seperti model ini tadi ya. Nih, bisa jangan bibliometrik, coba yang lainnya. Yang ini deh. Maksudnya itu, pernyataannya itu harus ada, nah ini nih kayak gini nih, yang warna biru ya. Ketika membuat pernyataan bla 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 bla, nah pernyataan kalau ini ya dari sini ya. Jadi ini bikin pernyataan 1 kalimat. Setelah itu ini adalah kalimat kutipannya gitu. Kutipan dari Farkas gini. Kemudian ada lagi tulis bla 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 bla. Terus ini ngutip lagi nih. Tulisannya nah ini ya. Si Afridan. Nah, implementasinya kayak apa kalau di tulisan kita sendiri? Implementasinya tadi mana ini ya? Kearsipan merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan tata administrasi pemerintah. Ini ya. Nah, kalimat ini kalau bisa ada dukungan kutipannya, gitu ya. Ini di tingkat kelurahan yang merupakan iya, ini iya, ya. Ini mungkin iya semua nih. Tapi perlu ada dukungan kutipannya, gitu. Nah, ini contohnya tadi yang paling mudah carinya lewat yang ini nih. Lewat sini bisa nih kayak lewat saya space ini. Ngomongin tentang kearsipan merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan kearsipan itu dia. Penyelenggaraan tata kelola administrasi pemerintah. Nah ini nih. Mana ya?
Manajemen catatan itu maksudnya manajemen arsip ya ini ya. Ini misalnya, manajemen arsip yang tepat memastikan bahwa informasi yang tersedia yang sangat penting untuk merumuskan kebijakan dan evaluasi organisasi. Coba ini bisa masuk dengan kalimat yang mana tadi? Ini atau enggak? Atau siapkan dulu kalimat yang ini nih. Jadi pengelolaan arsip lah ya. Pengelolaan arsip yang tepat memastikan bahwa informasi sudah tersedia yang sangat penting untuk merumuskan. Nah, ini kita siapkan nih. Tinggal ini kita masukkan di paragraf yang mana gitu. Berarti tinggal menyiapkan kalimatnya untuk disambungkan dengan kalimat yang ini. Maksudnya apa? Biar ada kutipannya gitu. Jadi tulisan kita ini didukung dengan kutipan gitu maksudnya loh. Kalau kalau ini kan kayak ya ngarang aja nih, nulis aja gitu ya. Nah, kalau artikel ilmiah itu penulisannya itu pasti ada sumber referensinya gitu. Kayak gini nih tadi nih. Seperti ini. Bahkan banyak sekali ya. Bahkan tadi ada yang satu paragraf aja banyak sekali. Tadi ya siapa tadi ya? Nah, teman-teman yang masih belum ada referensinya ya. Nah, ditambahkan maksud saya begitu. Ditambahkannya ya lewat tadi yang paling mudah kalau AI ya. Kalau Mas dan Mbak pakai ChatGPT yang berbayar, saya nggak pakai itu soalnya. Kalau pakai yang berbayar, ada itu fasilitasnya ya. Fasilitas untuk nambahkan kutipan ya. Nambahkan kutipan langsung bersumber dari database jurnal. Nah, itu bisa pakai itu. Silahkan aja. Kalau mau manual pakai yang tadi ini ya silahkan. Ya. Sudah dibantu nih. Ini. Atau benar-benar cari lewat Google Scholar biasa. Google Scholar juga boleh aja. Ya. Intinya itu nambahkan kutipan-kutipan gitu. Nih di sini nih. Ini catatan saya kalau nggak salah begitu deh. Yang ini ya. Sama yang ini mungkin merapikan yang numbering kayak gini nih. Memang sih kalau tinjauan pustaka mungkin ada seperti ininya ya. Ini mungkin masih dimaklumi nomor satu. Tapi kalau sudah masuk seperti ini nih, fitur ini bisa dijadikan paragraf ya. Yang ini nih. Terus yang ini nih. Satu dalam kurung ini bisa dijadikan paragraf. Jadi numberingnya mungkin yang utama-utama aja ini. Sistem informasi kearsipan, framework itu ya. Ini dalamnya lagi ini enggak, ini bentuk paragraf kayak gitu, dirapikan kayak gitu aja. Hasil pembahasan kalau bisa tadi ya ada ada dua hal nih yang perlu ditambahkan. Mungkin itu ya. Ya. Termasuk simpulan ya. Ini satu dua tiga kita dibuat paragraf aja biar bentuknya narasi gitu. Ini pun sama yang ini. Ini pakainya APA ya. APA itu nama belakang, singkatan nama depan, singkatan nama tengah. Kalau dua orang pakai da dan simbol ya, pakai dalam kurung tahun gitu. Jadi penulisan daftar pustaka, siapa ya yang sudah bagus ya? Ada yang sudah bagus penulisan daftar pustakanya. Ini apa ya?
Di penulisan daftar pustakanya itu ya ikuti aturannya gitu ya. Jadi nama belakang, depan, tengah, ya. Kemudian orang berikutnya ya. Terus orang terakhir, tahun dalam kurung. Di sini adalah judulnya. Ya. Kemudian nama jurnalnya miring sama volumenya miring. Nomor jurnalnya enggak. Kayak gini ini udah bagus nih. Kayaknya Mbak Nursehan ini kemarin yang paling rapi penulisan daftar pustakanya. Yang ini kalau nggak salah. Jadi sampai volumenya udah dimiringkan. Nah, modelnya kayak gini nih, Mbak. Kalau penulisan daftar pustaka ya. Jadi yang model masih belum sesuai ya, ini kan belum nih, belum sesuai ya. Jadi konsisten penulisannya ya, itu apa namanya? Itu ada poinnya, ada poin penilaiannya. Yang lain pun sama ya, nanti menyesuaikan aja yang lain. Yang lain, oh ya, lampiran nggak perlu ya. Lampiran nggak perlu disertakan ya, lampiran. Yang lain, oh ya sama ya. Yang lain belum juga ya. Tidak, tidak Prilia. Ini penulisannya rapi tapi belum ya, belum sesuai aja. Jadi tinggal yang perlu miring dimiringkan aja ya. Misalkan nah ini kan harus miring nama jurnal sama volume. Nah kayak gini. Tapi semuanya ya di dicek satu-satu. Oke, ada lagi nggak? Oh iya, mungkin satu lagi yang pakai ini deh. Pakai pakai Gemini ya. Ini pakai Gemini. Gemini kan kalau kita nih sampai tips jurnal. Kalau kita mau pakai Gemini tadi ya, tapi sekali lagi ya, kalau pakai AI itu nggak ada referensinya ya. Misalkan buat Anda seorang reviewer, buatkan 5 paragraf pendahuluan artikel berjudul misalkan apa tadi? Berarti ini aja deh. Ini kan nanti hasilnya kan nggak ada referensinya ya. Ini pengembangan ini misal aja ya. Misal ini masuk sini, tulis fokus pada judul select. Nah ini kan kalau kita pakai AI kan pasti udah jadi nih. Tapi kan nggak ada referensinya. Oh ini belum ini ya, belum rapi ya. Ya, pengolahan arsip merupakan arsip krusial. Krusial ini diganti ya. Ya, kita kita gampang sekali mendeteksi AI itu biasanya pakai kata tadi ya, krusial kayak gini, fundamental. Kita ganti aja kata penting ya dalam Nah, ini misal mau jadi paragrafnya. Ini kan nggak ada kutipannya nih tadi ya. Jadi menggunakan AI pun harus diperhatikan jangan langsung ini di copy paste jadi gitu ya. Nanti hasilnya ya nggak pas karena yang kita butuhkan tuh AI boleh membantu tapi kita kalau bisa sudah membuat kerangkanya. Maksudnya kerangka tuh coret-coretan loh, coret-coretan ininya.
coret-coretan apa namanya ya? Apa sih yang mau kita tulis gitu ya? Bentar, ya ada nggak ya contoh? Hmm, ya. Jadi kita tuh harus tahu dulu apa yang mau kita tulis gitu ya. Di pendahuluan pun sama. Di pendahuluan tuh, oh kita mau nulis tentang implementasi tata naskah dinas. Ya udah berarti ngomongin eh, pengelolaan persuratan. Itu poin pertama, misal begitu ya. Kedua, apa lagi ya? Mungkin alur atau apa lagi ya? Maksud saya itu membreakdown apa yang akan kita tulis gitu maksud saya. Cuma menjelaskannya gimana ya? Hmm, Bentar saya cari yang ada. Oh, sebentar. Ada di itu, ada di Google Drive sepertinya. ICP ya. ICP sebentar. Coba ini. Hmm, ya, apa ya? Nah, ya contoh-contoh contoh yang mudah mungkin ini kali ya. Maksud saya itu pointer-pointer seperti ininya gitu ya. Pointer-pointer kita mau nulis tentang penyelamatan arsip kebun raya Bali misal begitu. Di pendahuluan latar belakangnya karena penyelamatan arsip kebun raya Bali BRIN ini ya. Di latar belakang nanti akan ngomongin tentang masa transisi BRIN, penggabungan beberapa lembaga. Setelah itu ngomongin kondisi arsip ya di kebun raya Bali. Kondisi penyimpanan arsip di kebun raya Bali. Gitu ini maksudnya. Kemudian kemungkinan masalah permasalahannya itu arsip rawan terjadi. Ada apa namanya ini ya? Ada rencananya pointer-pointer seperti ini maksud saya. Pointer-pointer. Kalau ada pointernya lebih enak gitu ya. Ketika sudah ada pointer, mau dikembangkan menjadi paragraf pakai bantuan AI tadi ya, itu lebih pas. Nggak melebar maksudnya. Kalau kita sudah ada pointer ininya nih, pointer kira-kira apa yang mau ditulis gitu ya. Ini kan pointer-pointernya ya. Jadi saya nggak melarang pakai AI, tapi hasilnya tetap dicek dan pastikan ada dukungan referensi. Saya paling itu aja sih ininya apa patokannya, ada referensinya aja. Tentang pilih dua lima. Jangan belum. Contoh. Nah, ini misalkan ya, analisis penerimaan informasi kekayaan intelektual oleh arsiparis badan riset. Ini pasti langsung ya, badan riset sebagai lembaga kayak gitu. Pengelolaan arsip yang maksudnya langsung gitu. Ini bahkan langsung cerita ke ininya ya, ke lembaganya. Ya. Jadi nggak melebar ke kearsipan secara umum lagi gitu maksudnya. Arsip kekayaan intelektual tuh masuk dalam arsip terjaga misalnya gitu ya. Nah ini cerita ada arsip terjaga dan seterusnya. Dan ada kutipan-kutipannya pasti kayak gini. Karena perlu dukungan
dukungan pernyataan dari orang lain gitu, dari kalimat yang sudah kita buang gitu ya. Kalau ada diagramnya, diagram dari peneliti sebelumnya kayak gitu modelnya. Kuantitatif. Hmm. Iya, kadang begitu ya Pak. Yang cantik itu Indonesia. Oh, ini contohnya. Pointer ya. Ini maksud saya nih. Misal saya pengen nulis tentang pemetaan riset tentang batik ya. Ini kosongannya tuh kayak gini. Biasanya abstrak kan karena sudah ada pakemnya ya, latar belakangnya apa. Terus penelitian ini bertujuan, ada metode sama hasil. Abstrak pendahuluannya kira-kira tentang apa? Ini oh ngomongin batik, ngomongin budaya Indonesia, lembaga. Ini perkiraan kita aja. Sehingga nanti ketika nulis arahnya ke sini, nggak melebar lagi. Ini yang ngomongin batik, misal Indonesia dikenal sebagai negara kayak gitu. Terus tambahkan kutipan gitu juga. Gitu. Oke, Mas dan Mbak, ini sudah cukup lama ya. Saya rasa itu saja ya. Sampaikan terkait apa tuh web ya, terkait tuh web. Jadi pelaksanaan tuh webnya sudah 4 kali, ini terakhir. Memang nanti akan masih ada satu tugas lagi ya, tugas 4. Tugas 4 tuh keseluruhan ya, keseluruhan artikelnya. Mudah-mudahan Mas dan Mbak mulai merapikan, minimal rapi saja ya, merapikan standar minimalnya dipenuhi, syarat-syaratnya dipenuhi. Kemudian itu harapan saya bisa nilainya bisa memenuhi kan syaratnya kalau nggak salah 75 ya. Mudah-mudahan bisa 75 gitu atau bahkan lebih gitu ya. Nah, ini kan masih kalau sampai tanggal aku lah ya untuk perbaikan. Eh, paling saya bisa bantu ya pas waktu-waktu libur gitu ya. Kalau pas pas hari kerja memang agak agak susah saya untuk ngoreksi ya Mas dan Mbak ya. Jadi nanti yang sudah revisi silahkan upload langsung aja ke tugas 3. Nanti otomatis akan saya teruskan biar Mas dan Mbak bisa lanjut ke tugas 4. Tapi sebelum upload tugas 4, saya akan coba perbaiki dulu ya. Mungkin perbaikannya saya bisa langsung tuliskan di filenya Mas dan Mbak ya. Langsung saya tambahkan perbaikannya. Atau saya berikan komentar lagi kayak tadi gitu ya. Kalau komentar ya berarti saya nggak ngedit. Tapi kalau nggak dikomentari ya saya paling bantu merapikan. Maksudnya biar rapi gitu, biar terlihat rapi aja. Kalau isinya sih saya menyesuaikan aja. Gitu. Mungkin itu aja ya, Mas dan Mbak ya. Pak Jadi izin sebentar ya Pak, saya mau silahkan. tanya. Itu kan di tugas 4 itu kan Pak di aktivitas belajar 11 apabila misalnya sudah Mm-mm, kirim revisi terus Bapak menilai kan, otomatis kan bisa mm-mm, melanjutkan tuh Pak. Nah, mm-mm, bagaimana dengan yang di aktivitas belajar 14 tentang karil mm-mm, terakhir apa tuh Pak, pengunggahan karil final. Nah, itu kan mm-mm. deadline-nya saya lihat di jadwal Pak, sama-sama tanggal Tanggal 23. berapa? Berarti nanti
Bapak tetap bantu anu kan Pak, misalnya ada revisi lagi sebelum diunggah ke karil final gitu ya Pak? Ya, sebentar saya cek ininya ya, saya cek apa ini tadi e-learning ya, coba kita. Jadi nanti tugas 4 itu masih bisa diperbaiki ya. Kalau Mas dan Mbak udah upload pun nanti bisa di kan nanti kalau udah upload tugas 4 akan muncul angka similarity-nya secara otomatis ya di sistem. Nah, itu bisa diperbaiki. Maksudnya di delete ulang, Mas dan Mbak perbaiki lagi gitu. Jadi nggak masalah ya. Entah itu aktivitasnya agak-agak lemot. Aktivitas belajar 13 atau 14 atau 11 ya. Jadi nggak masalah sih Mbak. Um, Kalaupun mau iseng, misal ini nanti kan saya kan ACC semua ya tugas tiganya ya setelah perbaikan ya. Misal Mas dan Mbak mau iseng, coba upload tugas 4 ya silahkan aja. Tapi pasti nanti diperbaiki lagi gitu. Karena biasanya saya nggak langsung mengokekan yang tugas 4 sekali upload gitu. Ini kan tugas 3 jam minimal kan 2 kali ya. Jadi tugas 4 kalau bisa minimal 2 kali juga gitu. Paling kalau Mas dan Mbak penasaran angka similarity-nya ya silahkan bisa. Nih ya, ini tadi yang ditanyakan aktivitas belajar berapa? 11 Pak, di 11 itu kan di sini tuh Pak Hmm, upload tugasnya itu berupa karil kita yang berupa Word juga ya Pak, yang di sini tugas 4 ini? ini, iya. Iya. Kalau ini ya tugas 4 bentuk yang sekarang ini, yang seperti Oh, tugas baik. 3 tapi yang sudah perbaikan. Oh, jadi nanti di sini tuh Ya, Bapak koreksi lagi sebelum di-upload di aktivitas belajar 14 ya Pak? Berapa sih? 14. Iya, 14. Ya, ya. Oh. Terus Pak, di aktivitas belajar 14 itu kan ada mengupload juga dengan apa lembar apa plagiasi kalau nggak salah. Itu tuh dalam satu Pernyataan ini. format gitu ya Pak? Contohnya seperti apa sih Pak? PDF kah? Apa Bentar. gimana? Ya, kita buka yang semester lalu aja nih. Tugas 4 berarti. Ini bebas plagiasi ya. Ini modelnya seperti ini nih. Kalau Mas dan Mbak bisa beli materai, kan ini bermaterai ya. Kalau bisa pakai materai digital, silahkan. Itu mungkin lebih rapi ya tampilannya. Kalau nggak bisa materai manual seperti ini kan materai fisik ya. Materai fisik, kemudian hasilnya difoto atau di-scan kayak gini. Ini tuh Pak jadi satu sama karil kita Kak Pak PDF-nya atau lembar sendiri-sendiri Terpisah, Pak? Oh, terpisah. sendiri-sendiri ya. Nah, ini yang Oh. contoh materai digital nih. Materai digital tuh tampilannya misalnya seperti ini nih. Nih, boleh aja ya. Silahkan aja. Yang lebih mudah yang mana ya. Tapi ininya kan kalau nggak salah di di ini ada kan ya di berapa Di 14 apa di 11. Kak. Iya, di 11 ada template-nya. Hmm. Nah, itu ikuti aja template-nya ya. Kalau contohnya ya seperti ini nih. Nih pernyataan ada yang difoto, ada yang di scan, ada yang digital, macam-macam ya. Oke, yang lain ada lagi? Cukup? Sementara cukup, Pak. Oke, mungkin cukup kali ya. Eh, apa lagi ya? Paling kendala tadi ya banyaknya sih ya referensi aja. Maksudnya biar nggak terlihat kosongan ya. Maksudnya jangan terlihat. Ada beberapa tadi 3.
3 mungkin ya mahasiswa. Yang model seperti ini, jangan polos seperti ini. Kalau menurut saya lebih bagus tuh ada itu aja sih, biar terlihat bahwa oh kita memang membaca kok, kita memang ngutip punya orang gitu. Kalau zaman sekarang udah sangat mudah sekali kalau ada bantuan teknologi, lebih enak. Oke ya Mas dan Mbak, cukup saya rasa ini sudah hampir 2 jam ininya ya. Jadi sekali lagi silahkan kerjakan tugas 3 dulu, upload aja dulu ya, nanti saya ACC semua. Tapi saya juga berusaha akan mengoreksi lagi hasil perbaikannya. Nah, itu nanti yang akan di-upload ke tugas 4 ya. Mudah-mudahan sih lebih bagus ya dari tugas 3 ini gitu. Minimal tampilan standar minimalnya semua terpenuhi ya, insya Allah dapatlah nilai yang diperlukan gitu ya. Kalau bisa lebih ya alhamdulillah, mungkin itu aja. Jadi terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir ya. Ini ada 6 padahal sebenarnya ada 11 orang mungkin ya. Dari 11 ada 2 orang yang belum mengumpulkan tugas 3, saya juga kurang tahu. Mahasiswanya sepertinya belum nggak aktif juga ya, dari tugas 1 belum mengumpulkan, tugas 2 nggak mengumpulkan. Yang seperti itu agak susah dibantu ya. Tapi kalau Mas dan Mbak udah ikut berusaha memenuhi ya, ya nanti saya juga pasti membantu lah. Mungkin nilainya kalau mepet 70 ya mungkin bisa jadi 75, maksud saya gitu. Tapi ya Mas dan Mbak usaha dulu perbaikannya dimaksimalkan gitu ya. Mungkin itu aja ya. Terima kasih atas kehadiran Mas dan Mbak selama ini. Saya juga mohon maaf. Kadang menjelaskannya nggak runut karena bukan dosen ya. Jadi berusaha memberi penjelasan tapi ya sebisa saya gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk Mas dan Mbak, dan Mas dan Mbak ya setidaknya ada apa ya, pengetahuan barulah ya tentang oh ternyata seperti ini penulisan artikel ilmiah gitu ya. Nanti Mas dan Mbak lulus kerja atau bahkan sudah kerja, kemudian ada waktu untuk nulis lagi, itu silahkan ya. Jadi menulis seperti ini tuh nggak ada ini ya, nggak cuma untuk keperluan saat kuliah aja. Kalaupun pas kerja kemudian bosan, ada masalah di kantor mau ditulis, itu boleh aja ya. Eh, Kalau sudah apa namanya, menemukan enaknya menulis, pasti akan apa namanya ya, termotivasi lah gitu ya. Saya walaupun nggak ada angka kreditnya, nggak ada poinnya, karena itu mencoba menulis kemudian bisa terbit di jurnal itu ada rasa senang ya. Artinya pengen terus nulis gitu. Kalau nggak nulis rasanya kok sayang banget, ada hal-hal yang perlu ditulis dilewatkan ya. Ketika orang lain nggak nulis, kalau bisa kita nulis ya. Jadi kita bisa selangkah lebih maju lah dari teman yang lain. Teman lain nggak nulis ya kita coba tulis aja gitu ya. Mungkin itu aja ya, Mas dan Mbak. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk end ya. Terima kasih semua. Ya, terima kasih ya Bapak. Mohon maaf lahir batin. Makasih Pak. Sama-sama. Sehat selalu Pak. Ya.